نور المصطفى نور
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Islam Sultan Agung 1 Ibu Nurul Izzati, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ketua Komite SD Islam Sultan Agung 1 dan 3 Ibu Nurul Izzati. Yang kami hormati pengurus Komite Sekolah dan pengurus Komite kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru karyawan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di sore yang cerah ini kita dipertemukan dalam majlis yang insya Allah membawa barokah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, kami selalu membawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan peringatan Nuzulul Quran dengan mengambil tema membimbingkan Al-Quran dalam kehidupan. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat di Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat mau'idhah hasanah sekaligus doa. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Sugimin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul Izzati Sarjana Pendidikan. Padanya waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu komite SD Islam Sultan Agung 13, Bapak Ibu guru karyawan SD Islam Sultan Agung 13, yang puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini bisa rawuh berkumpul di acara Nuzulul Quran yang sekalian kami kemas dalam acara buka bersama. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, memberi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktunya sudah mau maghrib, mungkin yang puasa sudah menunggu adzan maghrib. Karena kalau puasa yang ditunggu kan cuma adzan. Kalau puasa itu yang ditunggu katanya cuma adzan. Yang pertama adalah terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada komite, ibu-ibu komite yang kebetulan memang ibu-ibu semua, tidak ada bapaknya. Maksudnya bapaknya di rumah. Maksudnya untuk kepengurusan memang kebetulan ibu-ibu semua. Matur nuwun sudah rawuh di SD Islam Sultan Agung 13. Sebetulnya agenda ini adalah agenda tahunan, tetapi mungkin kemarin pandemi tidak diadakan karena pandemi, tetapi tahun ini kami coba kembali untuk mengadakan buka bersama
dengan panjenengan semua. Yang pertama tujuannya memang silaturahmi. Jadi yang belum, mungkin saya belum mengenal panjenengan lebih jauh, yang saya kenal mungkin baru di kelas 3, 4, 5, 6 gitu barangkali kami sudah pernah bertemu, tetapi yang kelas 1, 2 mungkin belum. Inilah saya gitu yang per Januari kemarin barangkali baru ketemu, diamanai di sini gitu. Kalau barangkali di jalan bertemu monggo ibu disapa. Kadang saya lupa kalau sama pakai masker itu suka lupa. Jadi menebak-nebak nek tak sopo iya, tak sopo sangka ke sombong. Padahal memang kadang enggak ngeh. Tadi mamanya Akila saja saya tadi sempat enggak ngeh pas waktu pakai masker. Ya karena cantik sekali. Kalau sudah pakai baju ini kan sudah kelihatan cantik-cantik gitu. Kalau di rumah ya sama saja, sama cantiknya maksudnya. Nek dasteran nambah gamisan kan benteng gitu. Padahal ya bodoh-bodoh gitu. Yang kedua mohon maaf apabila nanti dalam penyajian kami kurang berkenan, mungkin dalam tempat, mungkin kurang luas, atau mungkin dalam hal hidangan agak kurang berkenan. Jadi itu yang bisa kami berikan bagi panjenengan semua. Barangkali nanti Allah bunur ini dadak kalau tempe wae ngundang aku ning omah ya wis biasa. Barangkali ngoten apa nggih? Iki tempene benten. Kula sing masak kinjing kula wangi poso 10 dino. Insyaallah mungkin ya enak tempenya. Jadi balas tempe. Nanti Pak Yainya nanti lebih bahasanya lebih bagus karena memang dalam rangka Nuzulul Quran ini dalam tema membumikan Al-Quran dalam kehidupan nanti akan dikupas tuntas dengan beliau yang terhormat Bapak Muhammad Falah. Terus ya Ustaz, nama lengkapnya saya lupa nama lengkapnya. Nanti bisa mengenai diri. Yang kemarin mungkin penasaran siapa beliau, nanti bisa melihat secara langsung. Yang kemarin jadi trending topik di beberapa kali video yang kami sampaikan, dan nanti beliaunya yang akan tampil. Hanya dia bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul. Kemudian sambutan yang kedua yakni sambutan dari Ketua Komite SD Islam Sultan Agung 1 3 atau yang mewakili. Kepada ibu yang mewakili, uang bertempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, terutama iman sehat. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya telah menjadi akhir. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di acara buka puasa bersama dan sekaligus memperingati Nuzulul Quran. Pertama-tama di sini saya mewakili Ibu Ketua Komite Sekolah SD Islam Sultan Agung 1 3, yaitu Ibu Nunung Mastuti. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurul Izzati dan yang terhormat Ibu Lili dan Ibu Nina sebagai wakil SD Islam Sultan Agung 1 3. Kemudian juga tak lupa kepada Bapak dan Ibu Guru SD Islam Sultan Agung 1 3 beserta staf dan yang saya hormati. Begitu juga dengan teman-teman komite SD Islam Sultan Agung yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama setelah sekian lama tidak pernah melakukan kegiatan
rutin atau kegiatan di sekolah. Baru pada hari ini, pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul bersama, bersilaturahim untuk bersama-sama dalam rangka memperingati Idul Quran dan sekaligus acara buka puasa bersama. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih bahwa kami telah diundang untuk acara sore hari ini. Semoga setelah ini kita akan bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan demi kemajuan dari SD Islam Sultan Agung yang kita cintai. Saya kira sekian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara inti hikmah peringatan Nuzulul Quran SD Islam Sultan Agung 13 Mu'adzatul Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Falah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, habaib, sepuh dengan sepuh SD Islam Sultan Agung juga yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Islam juga, para jamaah bapak ibu yang semoga semuanya dalam limpahan rahmat karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan-perkumpulan yang mulia, majelis-majelis kebaikan ini adalah satu kekuatan umat Islam. Majelis-majelis kebaikan, perkumpulan-perkumpulan yang mulia ini adalah satu kekuatan umat Islam. Sehingga visi ahli batin ini Bapak Ibu, dia berusaha bagaimana agar umat Islam ini sulit untuk berkumpul. Dan ini memang sudah nas di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang ahli batil mereka tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ridho kepada kita sebagai umat Islam sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ini ikut agama mereka. Kalau kita tidak bisa ikut agama mereka, minimalnya pemikiran kita, adat istiadat kita ini ikut mereka. Maka mereka masuki pemikiran kepada dunia Islam ini, bagaimana orang-orang Islam ini walaupun tidak ikut agama mereka, tapi budayanya, adatnya ikut mereka. Maka gak heran bahwa Bapak Ibu nanti kita jumpai ada orang-orang itu berpenampilan atasnya Mekah tapi bawahnya Israel. Atasnya Mekah, bawahnya Israel.
Makanya kalau kita meneliti maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya kita ini untuk mengamalkan agama, intinya kepada apa? Intinya supaya agar umat Islam ini berkumpul begitu saja. Maka ada kumpul harian sholat jamaah 5 waktu. Nah, ada kumpul nanti mingguan sholat Jumat berjamaah bagi yang laki-laki. Ada kumpul yang tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Ini supaya apa? Supaya agar umat Islam ini sering kumpul. Sehingga umat Islam ini semakin banyak dia sering kumpul, maka dia semakin kuat loh. Umat Islam ini semakin kuat. Lalu misi orang-orang ahli batil, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berusaha agar umat Islam itu tidak kumpul. Sehingga apa yang terjadi, akhirnya sesama umat Islam ini saling mencurigai satu dengan yang lainnya, dipetak-petak oleh dia. Nanti kalau udah grup jamaah ini tidak boleh ikut dengan jamaah yang itu. Nanti kalau jamaah itu tidak boleh ikut dengan jamaah yang itu. Ini misi mereka. Maka majelis-majelis kebaikan yang kita buat ini untuk memperingati Al-Quran, datangnya Al-Quran, ada majelis nanti maulid. Majelis-majelis kebaikan ini tujuannya agar menguatkan rohaninya umat Islam, sehingga umat Islam ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna kajasadil wahid. Itu orang Islam itu seperti jasad yang satu. Kalau kepalanya sakit, giginya sakit, kepalanya ikut sakit. Kalau kepalanya sakit, badannya ikut sakit. Begitu pula dengan umat Islam nih Bapak Ibu. Tujuannya berkumpul agar kita ini la yu'minu ahaduhum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Orang ini tidak akan sempurna imannya sebelum dia ini cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya. Maka ini majelis yang dibuat apa ya? Nuzulul Quran. Maknanya bagaimana? Bapak Ibu, kita berkumpul di sini untuk memperingati satu kejadian yang besar di dalam Islam dan memperingati hari-hari besar Islam ini Bapak Ibu. Ini adalah termasuk perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan berikanlah peringatan mengenai hari-hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongan-pertolongannya. Di antara pertolongan yang terbesar pada umat ini, Allah datangkan Al-Quran, yang mana Quran ini adalah satu-satunya kitab yang Allah jaga langsung. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah datangkan Al-Quran kepada diri kita, kepada Rasulullah dan umatnya, dan Allah lah yang menjaga sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada satu kitab pun, satu orang pun yang dapat membuat kitab seperti Al-Quran. Kalaupun mau merubah Al-Quran, maka orang itu pasti ketahuan, tidak bisa. Karena Allah lah yang menjaga Al-Quran. Maka kita berkumpul di sini bahwa ini untuk mengamalkan sabda Nabi, di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu bikumul taqalain in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Ini hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Imam Tirmidzi dalam kitab Sahih Tirmidzi-nya, bahwa Nabi bersabda, taraktu bikumul taqalain in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian ini dua pusaka. Dua pusaka. Apa itu? Kitabullah wa itrati. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada umatku ini dua pusaka. Apa itu? Kitabullah wa itrati. Al-Quran dan anak keturunannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, Bapak Ibu, Al-Quran dengan
anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lam tadillu abadan, dia tidak akan tersesat sampai hari kiamat. Makanya tadi ayat Al-Qur'an yang dibaca, bagaimana itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'an. Fungsinya Al-Qur'an apa? Tidak bertentangan dengan hadis tadi bawahnya. Fungsinya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya kalau orang ini mau membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada orang yang bilang, kenapa kamu tidak sholat? Belum tentu hidayah. Hidayah kan dari Allah. Memang hidayah sampai mana? Sampai Solo, sampai Ngalian. Orang ini kita husnudoni, perkataannya yakinnya benar, cuma di dalam kehidupan ada hakikat dan syariat. Hakikat memang hidayah dari Allah, Bapak Ibu. Hakikat hidayah adalah dari Allah. Allah lah yang memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Cuma syariatnya Allah jadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya kalau ingin mendapatkan hidayah, tidak diam saja baca itu Al-Quran. Kalau orang ini membaca Al-Quran, maka dapat hidayah. Selepas dapat hidayah, apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga orang ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Masuk rumah, maka dia dapat membedakan, oh ini baik, ini buruk. Keluar rumah pun dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini sebabnya apa, Bapak-Bapak? Ini sebabnya kalau orang ini membaca Al-Quran. Nah, waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran ini ketika Ramadan ini. Waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran adalah ketika Ramadan. Karena memang Ramadan ini adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan. Walaupun waktunya bukan malam nanti sebenarnya, Bapak-Bapak. Itu malam 17, dan satu riwayat mengatakan terjadinya Lailatul Qadar itu pernah tidak di 10 akhir bulan Ramadan. Ini seumur hidup cuma sekali saja. Malam Lailatul Qadar yang kita tahu bahwa itu lebih baik daripada 1000 bulan itu, ini pernah terjadi tidak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan itu? Ketika malam nuzulul Quran. Jadi ketika malam turunnya Al-Quran ini malam Lailatul Qadar waktu itu. Selepas itu ada riwayat mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Maka Bapak Ibu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai pusaka di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita jadikan Al-Quran ini pusaka di dalam kehidupan kita, artinya nanti lam tadillu abadan, kata Nabi, kita ini tidak akan tersesat. Jangankan orang yang membaca, Bapak Ibu, jangankan orang yang membaca, orang yang menjaga adab tata krama kepada Al-Quran saja, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan pertolongan di dalam kehidupan. Allah muliakan dia. Dulu itu, Bapak Ibu, dulu ada pasangan dua suami istri di satu negeri, kayaknya di India kalau nggak salah. Ada pasangan suami istri, dia itu miskin sekali, Bapak. Saking miskinnya, ini rumahnya ini kalau berdiri satu jengkal dari kepalanya sudah atap rumah. Ini saking miskinnya. Cuma dua orang ini, suami istri ini memikirkan Al-Quran. Yang istri tanya kepada bapaknya, Pak, kita ini memang orang tidak punya, tapi bukannya orang tidak punya itu masa Al-Quran juga kita tidak punya, katanya. Oh ya boleh, kita tidak punya Al-Quran. Ya. Kalau begitu bagaimana, Pak? Lah ibu punya uang enggak? Saya ada tabungan sedikit. Bapak bagaimana? Saya juga ada sedikit. Ya sudah, kita patungan untuk beli Al-Quran. Akhirnya suami istri ini bawa-bawa ibu patungan beli Al-Quran. Suaminya berangkat untuk beli Al-Quran. Selepas itu pulang dia.
Ketika sampai di rumah, istrinya tanya lagi, Pak, Al-Quran kita sudah punya, tapi tempat Al-Quran kita tidak punya, bagaimana ini? Maka suaminya bilang, kalau begitu begini saja Bapak, malam hari ini kita jaga ini Al-Quran, malam hari ini kita jaga Al-Quran, besok pagi kita kerja untuk membuat, sekiranya kumpul uang, membuat tempat Al-Quran. Akhirnya malam itu Bapak Ibu, suami istri ini menjaga Al-Quran. Bapaknya jaga, dibawa Qurannya, mungkin dibaca sambil dibawa, taruh kepalanya begitu, supaya Quran itu tidak jatuh terbawah dan terhinakan begitu. Maka ketika bapaknya ini jaga Al-Quran, capek, ibunya dibangunkan pakai kaki, Bu, bangun, gantian jagain Al-Quran. Akhirnya ibunya bangun, jaga Al-Quran. Kemudian mereka ini semalam Bapak Ibu menjaga Al-Quran supaya Al-Quran ini tidak jatuh. Apa yang terjadi selepas subuh Allah berikan futuh kepada mereka. Akhirnya dua orang ini tanpa disadari langsung jadi hafid Al-Quran seketika itu. Dan kita seluruh ulama yang ada pada waktu itu, dua hafid Quran ini, dua hafid Al-Quran yang terlancar dan pas tepat makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Ini gara-gara apa? Gara-gara menjaga Al-Quran. Ini saya tutup dengan satu kisah lagi. Di dalam kitabnya Imam Qurtubi itu dikatakan, dulu ada seorang hakim, yang mana hakim ini meninggal dunia dalam kondisi dia ini meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung bayi. Kemudian tidak berapa lama hakim ini di akhirat disiksa oleh dua malaikat karena mungkin di dunia dia ini berbuat dolim. Kemudian gak berapa lama akhirnya anaknya ini lahir. Lalu anaknya ini diasuh sampai dewasa, sampai seumuran dia ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian anak hakim yang dolim tadi, yang mana bapaknya masih disiksa di akhirat, akhirnya anaknya ini dimasukkan ke dalam satu madrasah, sekolah atau pesantren begitu. Pelajaran yang pertama kali diajarkan kepada anak ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga anak ini mau makan membaca bismillah, mau duduk membaca bismillah. Maka di riwayat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang menyiksa hakim ini dengan mengatakan, wahai malaikatku, hentikan siksaanmu, masukkanlah bapak anak ini ke dalam surga. Maka malaikat tanya, ya Allah, ini hakim sudah boleh, kenapa engkau menghentikan siksaannya? Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, aku malu menyiksa seorang ayah yang mana di dunia anaknya ini selalu membaca kalamku. Maka kita mumpung Ramadan ini, Bapak Ibu, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah kurang lebih maaf, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tud'alna wa anta tadina wa anta tunituna wa anta tahdina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan waj'al Ramadana hadha fathan khairan lana wa li sairil muslimin wal muslimat barakatan maghfiratan lana wa li sairil muslimin wal muslimat ighfar lana wa li sairil muslimin wal muslimat minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian muahidah hasanah dari Ustaz Falah yang mengakhiri rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran. Demikian acara pada hari ini. Kami selalu membawa acara. Jika ada berkata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.